kalau bisa. Nah, itu harapan saya. Nah, setelah kita tahu atau paling tidak mengenal karakteristik motor sinkron, nah, kita kembali ke penggunaan. Paling apa sih lingkupnya penggunaan itu? Kan mengaplikasikan motor dengan beban yang sesuai. Itu. Nah, semua motor digunakan apa saja, maka tiga hal yang harus dikuasai atau dimengerti, yaitu bagaimana cara menjalankan, begitu starting atau pengasuhan, kemudian bagaimana cara mengatur kecepatan, jadi ini adalah kontrol, speed control, dan yang terakhir bagaimana cara kita menghentikan motor listrik. Tiga hal ini harus dikuasai sebelum kita memilih motor untuk beban. Starting sudah kita bahas, walaupun itu kalau hanya ada mau membaca buku Electric Drive, apa yang saya tulis di PowerPoint itu mungkin hanya sekitar 30% dari macam-macam starting. Mungkin ya, dari dirinya. Terus di sini kita bicara pemasukan ya, kemarin kan bagaimana menghitung torsi start. Ada torsi start, torsi maksimal, dan torsi minimal kan. Itu pun ya kalau Anda baca buku, apa yang kita bahas itu sekitar 30-40%. Begitu juga ini pengereman. Pengerem, apa yang saya tulis di PowerPoint ini mungkin bahkan tidak sampai 25%. Jadi ini inti-inti yang saya coba di bikinnya. Sama dengan TL itu. TL itu apa? Ini torsi beban kan. Nah, terus kalau TL apa? Kalau minta fisik itu kan kita harus melihat kondisi, mengukur dari ujung sampai ujung, dari ujung awal sampai ujung akhir. Nah, begitu juga pengereman. Jadi ada 3 macam pengereman yang sudah kita kenal, yaitu regenerative braking, itu memperlakukan motor sebagai generator, kemudian static braking, yaitu membuang energi pada motor yang sedang berputar, dibuang ke tahanan dari resistor. Dan yang ketiga, plugging. Itu mulai kembali arah putaran, counter braking. Itu tidak harus membalik arah putaran. Disinilah seminya atau kuliah yang interaktif, tolong, ya bukan tolong, terserah Anda, kok tidak tolong apa, ya. Terserah Anda mau mencatat atau merekam yang tersadar lisan atau tidak. Nah, itu nanti akan sebagai tanda Anda ada tugas, ini teman-teman Anda ini ikut kuliah apa tidak, mendengarkan atau tidak. Nah, kita mulai teknis braking kayak apa? Di sini saya menggunakan motor DC, DC sanding. Kenapa kok DC disinggung? Ada penelitian kan? Nah, gimana mesin DC ini bisa jadi akan berkembang lagi. Contohnya apa? Sekarang kan marak kendaraan listrik, ya, apa sepeda motor listrik lah atau mobil listrik. Nah, di sini Anda harus mengantisipasi kira-kira nanti bagaimana? Karena apa? Sementara yang berkeliaran yang sekarang ini sebagai promosi lah, motor-motor listrik yang digunakan untuk sepeda motor itu adalah menggunakan BLDC, ya, brushless DC motor. Jadi motor arus arah dan masikat. Nah, ini kalau Anda punya kemauan untuk melihat lebih dalam, lebih dekat, konstruksi yang ada di situ bukan konstruksi mesin searah, tidak ada komutatornya. BLDC itu konstruksinya adalah mesin sinkron. Saya ulangi, ya, Anda barangkali perlu pengadaan motor listrik, sepeda motor listrik ini, karena harganya murah. Ya, betul lah. Ini kegiatan mahasiswa bagi universitas untuk melajari sepeda motor listrik supaya punya gaung. Itu harganya nggak sampai 4 juta, ya sekitar 4 juta lah yang baru loh itu. Nah, supaya tahu
motor apa yang ada. Nah, sementara ini yang digunakan adalah BLDC motor, brushless direct current motor. Nah, itu ternyata kalau dilihat sampai ke dalam gambar, itu adalah konstruksi mesin sinkron tutup magnet permanen. Hanya inputnya digital. Nah, tidak kemungkinan motor-motor motor seri itu nanti dikembalikan jadi populer lagi gitu. Antara ini kan hanya industri aja. Contohnya gimana? Ini adalah motor SAM. Motor SAM kalau mau ngerem, yang tadinya kumparan megasan dengan kumparan jangkauan terpasang paralel, ketika motor sedang berputar, maka medannya dilepas, tetap gambar, kemudian Anda injeksi arus ke medan yang menjadikan jangkar ini menghasilkan atau membangkitkan tegangan lebih tinggi dari tegangan jalan-jalan. Jadi yang tadinya itu harus masuk dari kutub positif ini ke motor, ini sekarang lebih terbalik. Jadi ini lebih tinggi sehingga E lebih tinggi dari C, maka ada arus dari dalam motor ini dari generator harus dibalikkan ke jalan-jalan. Jadi memfungsikan generator sebagai memfungsikan motor listrik sebagai generator dan energinya dikembalikan ke jaringan. Ini regenerative braking. Ya. Nah, ini sampai kapan? Apakah semua kecepatan itu bisa diregenerasi sampai motor berhenti? Tidak. Di sini mengandalkan putaran dan arus medan. Andai kata putaran ini sudah pelan, tapi kalau ini ada injeksi belum penuh, ya belum jenuh maksudnya, terus bisa tegangan hasilnya, bisa lebih tinggi tegangan P, maka proses regenerasi masih bisa. Tapi apa bisa sampai berhenti? Nah ini untuk regenerasi itu nggak mungkin. Karena apa? Dimana sebagai generator, rotor harus kondisi berputar. Jadi dengan demikian, regeneratif itu hanya untuk mengerem motor yang dari putaran tinggi ke putaran tertentu hingga generator itu tidak bisa hingga motor itu tidak bisa menjadi generator. Apa saya terlalu cepat ngomongnya? Coba bukan beri. Apa saya menerangkan kalimat-kalimat yang saya sampaikan ini masih terlalu cepat atau pas? Sedikit terlalu cepat, Pak. Makanya ini saya butuh masukan. Karena itu saya mengejar materi. Mengingat waktunya sudah bilang berapa menit. Ya. Jadi gini loh, motor tadi asalnya ini medan dengan jarak kan sambung paralel. Motor kan berputar. Terus kita ingin mengerem cara regeneratif. Kenapa kok dikatakan regeneratif? Adalah memfungsikan mesin ini sebagai generator. Motor tadi kan berjalan, ada berputar dengan kecepatan tertentu, ya kan? Medan itu yang tadi tersambung dari jalan itu dilepas, terus kumparan medan ini diinjeksi sumber arah, terus diatur, ya ada arus masuk medan, sehingga demikian ada putaran, ada medan magnet, ini kan berubah jadi generator. Sepanjang tegangan E yang dibangkitkan oleh mesin, saya kata mesin tadi kan motor, ini E lebih tinggi dari P, maka ada arus balik dari mesin ke jalan-jalan. Nah, inilah proses menjadi generator, regeneratif. Di mana E itu kan secara sederhana sama dengan Cn kali fluksi. Nah, sehingga N-nya tak turun, fluksinya digendot, sehingga E tetap lebih tinggi dari P. Ini akan terjadi penurunan kecepatan. Tapi sampai kapan? Sampainya itu ditentukan apakah T yang sedang diinfluensi itu bisa lebih tinggi dari P atau tidak. Kalau sama, sudah bukan regeneratif, karena nggak akan ada arus ke jalan-jalan.
Jadi dengan demikian regeneratif itu tidak bisa digunakan untuk mengerem motor hingga berhenti total, tidak bisa. Karena N sama dengan 0, T pasti 0. T itu kan C kali N kali friksi. Katakanlah N itu tinggal 10%, 10%, tinggal 50% saja. Andai kata ini paksa di arus yang sangat tinggi, dan jangan ya, arus yang sangat tinggi ini terbakar, tidak bisa jadi tidak baik bagi generator. Jadi dengan demikian daerah kerja untuk penggunaan regeneratif itu tidak luas, hanya pada kecepatan tertentu. Sehingga ini kita akan mungkin dari 100 putaran 100% sampai 80% atau 60% sepanjang tegangan yang dihasilkan oleh mesin itu bisa lebih tinggi dari tegangan jaringan atau sumber. Itulah prinsip dari regeneratif dari mesin SAN ini. Nah, sebelumnya di lab 3 itu punya mesin SAN. Plat merpisa itu bisa ditunjukkan mesin SAN. Punya. Cuma tinggal kapan sih itu diadakan. Ya, sekali-sekali mahasiswa itu sedikit bertanyalah ke KPS. Kapan ini di praktikum? Nah, kalau cerita tok ini kan enggak nantinya. Jadi pencerita, pendongeng nanti. Ya, saya tidak mengompori Anda, ya. Cuma kalau tidak ini untuk apa? Kita punya keberanian yang benar menanyakan hak. Ya. Di kurikulum kan ada praktikumnya. Ya kapan? Itu yang tolong ditanyakan. Nih, jadi kalau SAN regeneratif. Terus setelah itu, ya setelah itu putaran itu kan turun-turun gitu ya. Turun berapa? Ini sudah nggak mampu. Katakan putarannya tadinya itu 1000, ini 600 RPM, 60%. Ini bisa jadi sudah tidak bisa difungsikan sebagai generator untuk yang membalikkan energi di jalan. Karena apa? Di jalan-jalan itu bertegangan, sehingga fungsinya nggak mungkin tegangan mesin ini lebih tinggi dari jalan generator, nggak bisa. Maka tegangan yang dihasilkan yang lebih rendah dari itu dialihkan. Nah, maksudnya begini. Jadi medan tetap diinjeksi, ya. Terus ini juga generator, tidak E-nya. Tapi E-nya itu sudah di bawah fail ya. Baru dari terminal jangkar ini dipasang resistor yang variabel. Nih, jadi energi yang ada di mesin yang sedang berputar, motor tadinya itu, ini sebagai generator dibuang melalui resistor energinya. Nanti T. Nah, ini sudah akan turun. Apakah bisa proses restarting sampai motor berhenti total? Nah, ini nggak dijamin. Jadi kalau begitu, tahapan-tahapannya adalah pada kecepatan tinggi, itu supaya nggak terjadi jenuh, mendadak dilakukan dengan regeneratif. Kalau bisa maksudnya apa? Sepanjang E lebih tinggi dari B bisa panjang. Siapa tahu nanti itu digunakan motor atau kereta rel, kecepatan nggak sampai minimal. Namanya sudah dekat stasiun, sekarang dikurangi. Nah, pengeremannya sudah putarannya sudah lebih rendah, bahkan 50%. Nggak bisa. Nah, makanya jadi medan tetap menjadi, terus energi yang masuk ada di dalam mesin itu dibuang oleh resistor. Jadi kita menyangka berdasarkan resistor variabel, tegangannya dibuang. Ini juga itu tidak bisa menjamin motor itu berhenti total. Ini ada putaran yang rendah. Nah, terus bagaimana? Kalau sudah merendah, ini dilakukan plugging. Plugging dari itu kan membalik arah putaran. Ini. Jadi polaritas dari terminal jangkar dan terminal ini dibalik. Ini dibalik. Tadinya kan di R1 ya, dari positif. Kalau ini yang jangkar ini silakan nggak diapa-apakan, yang medan akan dibalik. Tadi harus masuk lihat F1, nah, sekarang dibalik. Ya, jangan masuk F2, keluar dari F1 ini. Sehingga motor ini akan berputar dipaksa putar balik. Tapi dengan catatan
ada di sini. Pengertiannya apa di sini? Kok pasang R? Ini kalau sudah jeli, zaman sekarang ini nggak ada. Ini nggak ada. Cuma sebagai musik itu tetap dicantumkan sebagai musik saja. Untuk apa? Pengertiannya, kondisi plugin ini tegangan nggak boleh langsung dengan jalan-jalan. Ya, apa? Ini ada untuk mengatur tegangan, sebab tegangan di antara ketemuan ini turun. Nah, bergeser akan turun. Pengertian apa? Ketika membalik arah putaran itu tidak boleh gaya yang besar. Nah, pertanyaan. Jadi plugin itu boleh nggak dilakukan pada kecepatan 100%? Katanya, plugin itu digunakan ini sekarang ya, saya terangkan sudah putaran rendah. Terus apakah nggak bisa plugin itu digunakan untuk mengerem motor dengan kondisi putaran penuh? Oh, Fitri, Martin, untuk ini. Kalau lagi dari awal tadi yang dengan braking itu adalah rem yang digunakan pada kondisi motor masih putaran tinggi, ya sampai jadi generator. Kemudian turun, ya bisa generator, tapi nggak bisa mencatu jaringan tentang sumber karena nggak mampu energi dibuang lewat resistor yang namanya statik. Kan turun, sekarang detik, maka giliran sekarang untuk menghentikan total itu dilakukan plugging, itu kembali arah putaran. Nah, di arah putaran itu nggak boleh sampai ada tegangan yang tinggi itu bukan berarti 100%, bahkan mungkin 30% itu bisa tinggi. Siapa yang kira-kira bisa meningkat apa yang saya sampaikan ini? Terus pertanyaan kedua, bolehkah ya, yang motor yang masih kondisi putaran tinggi, putaran minimal, itu langsung menggunakan dan metode plugging ini? Lalu saya lagi, bisakah pengereman pada motor yang masih kondisi putaran tinggi dengan menggunakan metode plugging? Ada? Kalau enggak, nanti itu ya ada hambatan bahwa yang putaran tinggi harus regeneratif. Kan harus itu kan. Yang menurut angkatan kalau misalnya saya yang jadi Anda ya. Awal tadi saya mengatakan regeneratif, putaran tinggi. Statik di bawah putaran tinggi, nggak tahu putaran berapa. Terus yang paling bawah menggunakan metode plugging, kembali arah putaran. Nah, sekarang saya balik. Plugging itu bolehkah digunakan pada motor yang sedang berputar penuh yang tinggi? Fitri? Iya, Pak. Ayo jawab pertanyaan saya. Jadi dari awal saya ngomong regeneratif, putaran masih tinggi. Kemudian turun menggunakan reostatik. Terus turun dengan Anda menggunakan plugging. Karena Pak, kalau nggak ngerti dengan benar, Anda nggak bisa katakan, maka jadi saya itu kesannya pelintas-pelintas. Kan Bang aku Pak. Boleh siapa nih? Suara satu tadi nih? Ayo, gimana? Bolehkah pengereman sistem plugging ini digunakan untuk motor yang sedang berputar pada putaran tinggi? Betul? Masuk? Keputusan yang saya hafal ini. Gimana tuh? Gimana Fitri?
Bolehkah model plug-in ini digunakan untuk mengerem motor yang sedang berputar pada kecepatan penuh? Tidak boleh, Pak. Yang lain? Nah, itulah sebabnya Anda saya minta sigap katakan. Apa artinya R di sini? Harus sebagian R ini. R ini digunakan untuk menurunkan tegangan dalam mesin. Ini kan? Dari sini kan ada tegangan di sini. Sehingga tegangan yang ada di terminal mesin ini tidak sebesar tegangan sumber. Ya kan? Bisa diikuti dulu ini, tegangan ini. Tegangan tadi ini kan loss. Yang kiri loss kena tegangan sumber penuh kan. Ya 30 volt. Terus di model begini, bisa balik kanan. Apakah tegangan di terminal sekarang ini, terminal mesin kan, titik ini dan ini kan, apa sama dengan 30? Sama dengan kiri ini, sama dengan yang di atas ini? Lihat dulu. Lihat dulu pertanyaan saya. Ini tegangan ini kan sama kan, tegangan terminal ini dengan misalnya dengan titik cadangan ini. Ya, sama apa Kak? Sama apa tidak? Tegangan di atas, jalan-jalan dengan tegangan di terminal motor ini, di kiri, dan di kanan, ini sama apa tidak dengan yang di atas, di jalan-jalan? Tanya dulu, sama tidak? Wih, ditanya itu gimana nih? Burhan. Nanti tidak Burhan ini. Oke, Pak. Tegangan sama atau tidak? Untuk kiri, tegangan motornya berada di terminal ini dan ini. Dengan tegangan di terminal plus minus ini. Sama atau tidak? Sama, Pak. Nah, terus tegangan yang sebelah kanan ini, terminal tetap ini kan, di atas ini kan. Ya. Terus, nah, cuma ini min sebelah kiri, ini min sebelah kanan kan, sama saja toh ini kan. Yang penting mutarnya ke F1O2 ini. Nah, yang saya tanyakan, tegangan dari min plus ini dengan tegangan terminal mesin ini sama atau tidak? Kurang, sama apa tidak tegangannya? Tegangan ini. Sama apa tidak? Enggak sama, Pak. Nah, saya pesan Anda. Kita punya mesin di lab. Mesin DC di lab. Ya, Anda yang mau tatap muka ini, ayo ke lab. Ayo, coba itu. Yang ini. Tidak sama. Besar mana? Antara tegangan di terminal dengan tegangan yang di mesin. Dengan adanya R ini. Besar mana? Tegangan di atas dengan di bawah gitu loh. Besar mana tegangan di atas ini dengan tegangan di bawah ini? Bagaimana? Besar mana? Tegangan di atas dengan yang di bawah. Sumbernya di atas, plus minusnya di atas. Itu sumber jalannya di atas. Mesin di bawah. Kalau sebelah kiri, tegangan terminal dengan tegangan di jangkar, jalan dengan yang di mesin sama. Sebelah kanan tidak sama. Ya, atas bawah tidak sama. Sekarang pertanyaannya, besar mana tegangan jala-jala dengan tegangan mesin? Sebelah kanan. Sumbernya sudah jalan ini, di atas ini, minus ini. Mesin yang dari ini. Yang satu ada ini. Tapi di antara terminal atas dengan terminal mesin itu ada hambatannya. Baru di kanan. R kali I di sini kan. Ini pertanyaannya, tegangan terminal dengan tegangan di jalan-jalan dengan tegangan di terminal mesin besar mana? Atas dan bawah jelas. Di atas dan di bawah besar mana? Kok mantul-mantul suaranya? Besar mana tegangannya?
Loh, kok sulit jawabnya? Harusnya jawabnya 1 detik cukup loh itu. Yang atas, Pak. Nah, itu yang atas. Nah, yang bawah ini kan lebih rendah. Rendahnya berapa? Di sini kan tergantung dari R kan. Sekarang model begini itu digantikan dengan power supply yang masuk motor itu bisa diatur, bisa di-adjust dari 100% turun sampai 0% power supply-nya. Iya kan? Nah, kalau kita buat yang tinggi sehingga tekanan yang kecil, jadi misalnya ya tadinya datanya apa? Torsi majunya ketika jadi motor tadi ini dayanya 100 katakan 1000 watt. Terus ketika balik sedang diturunkan menjadikan tinggal 20 watt. 20 watt. Ini maunya kan diputar mundur. Ya kan? Ini putar mundur. Tapi dengan daya yang lemah. Boleh. Ya, tapi membalik tegangan yang ada di motor itu diatur dengan rupa yang kecil menjadikan ketika balik. Jadi misalnya begini, kalau waktu tangan itu diputar oleh manusia yang kuat, seperti diraih. Terus ketika ngerem yang diraih di atas, yang di bawah ini balita, ya jangan balita bayi betul tidak. Balita itu sampai 5 tahun kan? Ya, umur sehari sampai 5 tahun yang balita kan itu. Katakan ya, anak menjelang remaja udah jelas 10 tahun SD, kuat mana dengan diraih? Kuat mana dengan yang bertubuh raksasa itu? Kan kuat yang besar kan? Nah, akhirnya apa? Kan yang ini kan tertarik, kalah kuat kan? Nah, kalah kuat, tapi yang besar, saya kan merasakan ada yang gandoli gitu, sehingga berkurang kecepatannya. Nah, demikian kesimpulannya boleh asal kita berikan daya yang rendah. Bentar ya. Nah, inilah kalau di rumah kamu. Paham dengan apa yang disampaikan? Kalau kecepatan tinggi, kiran langsung plastik. Boleh. Nah, hanya perlu kita itu membuktikan. Jadi, aku paling suka kalau apa yang saya sampaikan itu ada yang membuktikan. Terus ada yang counter. Wah, nggak percaya. Ayo dibuktikan. Nah, itu saya akan senang sekali kalau saya mengikuti model begitu. Ya. Jadi jangan keliru ya. Dari atas tadi saya menerangkan rem mula automatic braking, terus static braking, yang terakhir lagging. Nah ini kesannya kan seolah-olah regeneratif itu untuk tekanan tinggi, lagging untuk tekanan rendah, sampai berhenti kan gitu kan? Kesannya kan seperti itu. Iya apa tidak? Nah, kalau tidak ikut kuliah nanti sampai keluar ujian teori, jatuhnya akan itu. Nanti terus anda komplain. Nah, katanya kuliah putaran tinggi regeneratif, putaran rendah lagging. Kok disalahkan gitu. Gimana? Hati, ngerti nggak apa yang saya sampaikan? Prihatin? Halo? Prihatin? Oh, Pak ikut prihatin. Iya, Pak. Nanti kesannya begitu. Kesannya sudah minta pintu meranang bini, ujian dijawab begini, kok salah gitu. Ya kan? Tapi kalau Anda kuliah, mencatat apa yang saya sampaikan. Tahu. Lebih-lebih kalau Anda nuntut, ayo dibuktikan. Mari, ayo dibuktikan. Yang fasilitas ada kok. Kenapa Anda ingin itu dibuktikan? Kok kalau masuk lab 1-2 orang kan bisa. Bisa nggak rame-rame di kondisi sekarang. Bisa. Dia diami ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Betul. Hati-hati kalau menjawab. Nanti saya kesannya adil, kita pelintut. Ini. Ada lagi satu, ini yang belum saya tulis ya. Satu lagi, lagging tadi
di samping ada ini, ya, di samping ini kondisi motor ini diputus, terus injeksi dengan sumber AC, harus bolak-balik. Nah, ini kan terjadi bolak-balik putaran maunya. Tapi karena tegangan AC itu rendah, dia dilepas, nggak dibalik begini ya, tetap nggak dibalik, tetap cuma tegangan yang dikenakan ini dilepas seperti ketentuan begini. Nah, itu rekomendasi ini. Cuma ini yang diinjeksikan tidak harus air, ini bolak-balik. Mestinya harusnya ini kan bergetar, masih mundur. Itu bisa. Nah, model begini, ayolah sekali-kali itu masuk lab, penelitian. Ya kan, Anda kan bayar APP itu termasuk praktikum kan. Saya tidak berniat menjadi provokator loh. Cuma sayang kalau punya alat itu nggak digunakan membuktikan teori. Sayang tuh. Ya, jadi bisa ini diinjeksi dengan harus bolak-balik. Catatan lo ya. Jadi plugin itu di samping membalik arturan tadi bisa memberikan secara paksa dengan cara medan dilepas dari jaringan jala-jala dicatu dengan arus bolak-balik dengan gaya yang rendah. Nah, rendahnya ini berapa yang diizinkan? Tergantung dari arus medan nominalnya. Kalau misalnya gitaran motor itu arus medannya 5 ampere. Nah, ini boleh kita injek sampai 5 ampere. Tuh. Karena benda sakit, tak khawatir ada yang koslet. Tapi jangan coba-coba yang di atas. Kondisi berhenti, dikasih arus. Nah, coba besar. Tuh. Saya di samping balik ini bisa juga dilepas, diinjeksi dengan sekarang bagaimana dengan motor divisori? Nih, divisori itu. Kita lihat. Artinya apa? Ini selalu menandakan bahwa tegangan yang dikenakan ke motor itu harus di bawah tegangan nominal. Maksudnya ini, motor ini. Terus di sini sebaran medan, kemudian ini short, bisa mengalami kayak gini. Kalau kondisi yang kiri itu boleh tidak ada di sini boleh, tapi yang tengah tidak. Ketika berubah sebagai motor, ini tidak ada air boleh, tapi jadi pengereman ini harus. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu ini? Siapa yang tahu? Ayo. Ahmad. Oh, ini. Apa itu? Mas Setiawan? Iya gitu, pelu amun emar dagle. Ay. Emar na, mas, tara. Tara. Simpan oh. Halo, gimana? Saya ulang sekali lagi. Ini ketika saturasi normal itu nggak perlu air. Tapi waktu pengereman harus ada air. Gimana menurut Anda? Halo? Halo? Gimana?
Ahmad, bukan Ahmad Burhan ya. Mana? Salah nggak apa-apa. Pertanyaan begini kan saya sudah berulang-ulang. Salah tidak apa-apa. Atau Eder. Eber atau Eder ini. Bacanya, saya harus baca apa ini? Eber. Apa? Eber atau Eder? Yo, mana? Kalau enggak, setiap apa yang disampaikan, itu kalau nanti dipikir, wah orang kok pelintir omongnya nggak bisa dipegang gitu. Karena apa? Motor DC seri bisa jadi nanti akan mati lagi. Karena sampai saat ini, motor DC itu tidak ada sebandel motor DC seri. Untuk kereta rel dengan kecepatan tinggi yang saya dulu tayangkan, itu pasti ya motor seri. Ya. Kalau misalnya ke Padang Golf, ini yang digunakan teddy itu yang bawa ini stick, ini terus keliling menggunakan tempat ini Pak Jokowi, tapi kan mobil listrik kan, itu motor DC seri. Ya beda dengan motor-motor listrik yang apa? Beda motor listrik yang kita yang baru-barusan ini. Kalau motor yang digunakan di Padang Golf atau yang di Istana Presiden itu walaupun tanjakan terjal berhenti di tengah tanjakan naik lagi enak aja, tapi jangan coba-coba yang motor-motor yang ada yang sekarang lagi viral di TV itu, jangan coba-coba diri itu ya. Pernah nggak ada dengar Pak Dahlan waktu jadi menteri atau jadi apa itu mobilnya ngeblong di Magetan itu, wah itu nggak main-main, bentuknya ini Formula 1 loh, nanti kok nyungsep. Nah itu tidak sekuat motor di seri. Jadi kalau di seri itu kalau mobil itu hardtop gitu ya, hardtop masuk kalah dengan motor di seri. Kalau nggak percaya kapan ayo diadu kalau nggak percaya di seri. Sekarang pertanyaan saya tadi loh, sebelah kanan itu boleh nggak ada R, tapi jangan coba-coba untuk yang sebelah yang tengah dan yang kanan. Sorry, yang kiri itu boleh tidak ada R. Nah, tapi jangan coba kanan dan tengah dan kanan. Bisa diikuti? Itu begini. Ketika jadi motor normal, R ini nggak boleh ada. Kalau ada nanti banyak bayulang yang ibarat R ini. Jadi proses pengereman, ya. Ketika putus dari jarak jalan, nggak ke situ, nggak ada di sini. Itu ada motor remanensi. Kemudian aku dironkan supaya jadi generator, ini tadi kan motor, ini harus di short. Nah, ini ada tegangan sisa-sisa itu, bukan dengan gejala ya. Itu kan keliling menjadikan motor ini adalah jadi generator. Terus ini dibuang di air ini. Ya. Ini nggak ada ceritanya mau generator DC seri tanpa beban itu. Saya tanya sekarang, Anda kan sudah lihat sinar arah. Kalau generator seri kira-kira ya, diputar dengan kecepatan maksimum misalnya, jangan minimal, maksimum. Terus tidak dipasang beban, tegangan ini berapa? Bisa kan nominal. Ini kita kan bicara generator kan, walaupun ini motor, tapi di sini kan difungsi sebagai generator kan, yang nanti gayanya itu dibuang lewat air kan. Saya tanya sekarang, jadi generator ini ya, generator DC seri tanpa beban, tegangannya berapa? Inilah butuhnya kita ketemu langsung di kendalanya. Generator DC seri tanpa beban, di tegangan remanensi, tidak akan ada tegangan. Katakan terminal itu nameplate-nya 20 volt. Itu kalau nggak ada beban terpasang, ya mungkin hanya setengah volt. Diputar sampai sekuat-kuatnya, nggak akan lebih dari itu. 6 volt. Tapi begitu pasang sumber, dipasang beban langsung meningkat. Itulah bisa. Nah, begitu juga ini
Kalau dilepas ini saja, kalau diisi generator loh ya, terus open, ini banyak ganti manusia. Ketika di short, ini baru buat jadi generator, nah, terus dayanya dihilangkan lewat resistor ini. Nah, resistor ini kenapa pakai variabel? Namanya ini kan putaran nyusut, sehingga tegangan akan menurun sampai di sini. Tapi namanya arus statik ini nggak bisa berhenti total. Karena pada putaran tentu ini sudah tidak bisa jadi generator. Nah, itu sekali lagi, walaupun ini di short ini maka masih berputar, belum bisa berhenti total. Ada pertanyaan, apa nih kita bisa main ini? Sungguh sayang ya, fasilitas ada ini. Lagi fasilitas ada. Sayang kalau Anda tidak menuntut hak Anda ini sayang. Saya tidak ngompor-ngompori loh, ya. Terserah Anda. Sayang kalau saya Anda ini tidak menginginkan menerima hak Anda. Sayang sekali. Nah, itu tadi DC kan. Sekarang balik ke regenerasi untuk motor induksi. Ya, itu motor induksi loh. Ya kan? Yang lalu kan kita bicara torsinya, torsi motor induksi, torsi nominal, torsi start, torsi maksimal. Kan. Ini bagaimana dengan pengereman? Motor induksi itu yang jadi generator mau untuk makan lihat mana. Dia kalau sinkron, ada terminal pembaran medannya, lihat spring. Tapi induksi mana? Di sini kan kita pengereman induksi regenerasi frekuensi ya. Satu, kita sudah sekarang yang ketika putaran lebih tinggi dari putaran sinkron, mungkin kepleset, dan turun, itu bisa dengan jadi generator. Ya, energi yang ada di mesin itu dikembalikan ke jalan-jalan. Itu regeneratif. Kalau dibuang itu namanya statik. Kalau balik ke putaran, itu namanya plugging. Apapun motornya, baik AC atau DC, kalau prosesnya seperti itu, ya tinggal jadi generator, daya yang bisa balik ke sumber regeneratif. Jadi generator, tapi buang lewat resistor, itu reostatik. Balik sekarang atau bergoyang yang tadi, kalau sebelum AC, itu adalah plugging. Ini. Jadi prosedur regeneratif ini bila dilakukan dengan beberapa proses. Ini mengalihkan switching ke satu gaya yang frekuensinya tadi 50, terus dirubah dengan frekuensi sama, dibuat frekuensi 25. Ini putaran sinkronnya kan lebih rendah kalau itu. Bila putaran motor bisa lebih tinggi dari putaran sinkron. Itu yang terjadi. Nah, itu juga bisa terpeleset. Kalau dengan saat angkat, sedang menurunkan bahan. Itu bisa. Terusnya, kalau itu yang tarik menarik yang saya tadi ngomong ke adirai. Ya. Itu bisa restatik, bisa plugging, lihat prosesnya. Terus yang ketiga, ini merubah hubungan. Ayo, kalau ini kita mendesain, apa nggak ada kegiatan ekstrakurikuler, ini saya cerita aja ya. Kalau di UB, ada kelompok mahasiswa yang melakukan kegiatan ekstrakurikuler yang ada hubungannya dengan intrakurikuler. Contohnya kalau di UB itu ada tim mikrohidro. Jadi itu tidak terikat SKS, tidak terikat ini, tapi kegiatan nyata. Kegiatan kelompok mahasiswa teknik tenaga listrik. Sekarang tergantung Anda. Kalau ada waktu di luar kuliah digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung proses kuliah, ini yang demikian ada apa ya, yang semacam kelompok-kelompok itu. Jadi karena kalau kelompoknya ya, itu kan mudah komunikasi dan mudah penegakaannya. Itu yang saya ya, sekedar apa ya, bukan tawaran. Kalau ada tanggapan ya saya mau membantu. Sekali lagi, kalau ada tambahan
Ya, ini sih membantu. Jadi sekali lagi tergantung Anda. Jadi di sini memberikan hubungan. Nah, kayak apa? Ada contohnya. Jadi kita siapkan di dalam mesin itu kan ada namanya dua kembaran utama dan kembaran bantu. Baik kembaran utama dan bantu itu ini bisa kita rubah. Jadi mesin yang ini 24 alur jumlah kembaran. Nah, hubungannya seperti ini. Jadi ya katakan yang ini seri, ini putaran begini. Itu putaran jarum jam, terus balik sini minta jarum jam, terus nanti ada jarum jam, lalu putaran. Dan demikian mesin ini kalau utara selatan itu jumlahnya ada 8, 4 utara 4 selatan. Nah, terus kemudian dirubah sebenarnya seperti yang bawah ini. Ini ada utara, terus ketemu utara lagi. Ini kan utara. Nah, kalau ini adalah kutub 8 dengan sin terbagi, ini kutubnya lebih banyak. Ini sudah kelihatan banyak ini utara, terus ini kan satu ke utara. Kalau ini kita lihat dari yang hitamnya, utara, ini selatan. Yang terdekat ini selatan, utara sana. Sekarang balik utara begini, langkah jauh kan. Kalau ini utara, ini kan secara jarum jam. Terus balik lagi secara jarum jam. Jadi utara otomatis di tengah-tengah ini disiapkan. Nah, dengan demikian jumlah kutubnya dari 8 ke 12. Bisa kan? Nah, di sini nanti akan terjadi ini putaran 750 menjadi putaran 500. Itu jadi sinkronnya, itu saya putaran sinkronnya. Nah, kalau ini katakan putaran 750, motor induksi ini kan di bawah 750, katakan 700. Terus kemudian sinkronnya 500, berarti kecepatan rotornya itu kan 700 lebih tinggi dari 500 kan. Nah, dengan sinilah terjadi slip negatif, karena putaran rotor lebih tinggi dari putaran medan magnet stator. Bukan putaran stator loh ya, jangan keliru. Putaran medan magnet stator. Maka akan terjadi pengereman secara degeneratif. Jadi kemudian kita lihat bisakah regeneratif, bisakah prostatik, bisakah lagging. Jadi ada keadaan di atas, ada slip dan pasti artinya akan merubah jumlah kutub. Nah, ini kan merubah jumlah kutub. Apakah membantu dengan frekuensi? Kenapa? Ini ya. Apa jenenge Andrian nih seneng ngejak nih, tapi ning gone Sultan. Oh, ini siapa yang sedang berkomunikasi antar teman ini? Nenggoni siapa ini? Ya, kok masuk nenggoni siapa? Jadi sekali lagi regeneratif untuk motor induksi regeneratif ya. Ingat, pengereman itu ada 3. Pengereman ada 3 model. Regeneratif, restatik, dan lagging. Ya, 3 ya. 1 di antara kita di regeneratif itu sendiri masih bisa 3 model. Model pertama merubah frekuensi yang lebih rendah dari 50 ke 40 atau ke pokoknya di atas di bawah 50. Itu akan terjadi putaran rotor lebih tinggi dari putaran sinkronnya. Nah, terus yang kedua itu kondisi sistem yang saya seringkali ngomong closed ya. Artinya apa? Karena beban menjadikan rotor berputar lebih tinggi dari sinkronnya. Terus yang ketiga itu merubah jumlah kutub. Loh. Nah, kutubnya di motor induksi itu terletak dari bagaimana cara melilit stator kan. Nah, itu bagaimana cara hubungannya. Kembaran tetap hanya ujung-ujung kembarannya itu nyambungnya dari atas ke bawah. Nah, ini kalau ada kegiatan, ayo isi kegiatan praktek untuk melilit motor, melilit trafo. Ayo kita berikan. Masa salah dengan pondok pesantren. Saya pernah melatih pondok pesantren itu seminggu bisa.
Terus ini sama jumlah kutubnya. Jadi yang dimaksud ini pada ketiga keadaan di atas namanya ini generatif untuk motor induksi yang tiga model tadi itu merubah frekuensi satu, kemudian kondisi terpleset, yang ketiga merubah jumlah kutub. Kutub motor bus itu ada tergantung dari model bulikan stator. Apa yang terjadi? Maka proses pengeremangan itu adalah seperti yang kakak ini, pusat kedua ini. Jadi proses apakah dia sebagai motor, yang kita lihat adalah perkalian T omeganya negatif positif. Kalau ini watt satu, ini baik omega dan ini akan positif. Ini motor. Jika berada di ini, dia akan berkurang. Apa yang balik sekarang ini? Tapi di sini kita lihat ya, torsi ini positif, ini omeganya negatif. Dimana kalau perkalian itu negatif, jadi itu adalah pengereman. Bisa mengerti? Ini loh ya, yang namanya motor itu kan merubah ya, daya listrik ke mekanik kan. Jadi daya kan dia masuk. Motor itu kan harus menerima daya dari jaringan kan. Daya positif ini. Nah, positif itu daya kan T kali omega. Kalau T-nya kanan positif, nah, terus omeganya positif, ini proses sebagai motor. Nah, kalau berat di sini, kita lihat T-nya positif, pemberian negatif. Dayanya kan dia negatif. Dan negatif itu apa? Mesin itu bukannya menerima daya, tapi mengeluarkan daya. Nah, kalau mengeluarkan daya itu artinya apa? Kan sebagai generator. Jadi regeneratif. Kita dibalik ke dalam dengan sama. Jadi inilah proses dari pengereman regeneratif untuk motor induksi. Ada pertanyaan. Nah, normalnya motor tak ini. Ya. Jadi omega positif dan torsi positif. Kalau dikalikan T kali omega itu T-nya positif. Nah, berarti ini adalah sebagai motor biasa. Tapi kalau ada di turun ke bawah, kita lihat ya, omega itu negatif, torsinya positif. Nah, proses pengereman ini. Mesin ini yang dimaksud tadi ini kita lihat ya, ada titik P1 ya, dan di satu aksen ini berbasis ini mesin berbasis sebagai generator. Jangan titik kedua pada ini 12.2. Seperti ini gambar ini berubah jumlah kutub, terus ini menjadi ini. Jadi ini maksudnya apa? Misalnya itu terpleset, nanti mesti nggak katakan terpleset. Maksudnya putaran rotor lebih tinggi dari putaran sinkron ini. Dan kalau naik kereta dari Bogor ke Jakarta kan turun ya. Itu bisa terjadi. Putaran roda itu melebihi putaran ini. Jadi putaran motornya lebih tinggi dari putaran sinkronnya. Saya istilahkan terpleset gitu ya. Atau slip negatif gitu ya. Putaran rotor lebih tinggi dari putaran sinkron gitu. Tuh, maksud. Ada pertanyaan? Regeneratif bisa nggak? Dari langsung begini kita lihat regeneratif langsung regeneratif. Ini regeneratif. Jadi generator kan? Bisa nggak motor induksi itu untuk regeneratif? Regeneratif. Sama dengan yang dari tadi. Ayo, dipikir ke sana. Kok langsung di sini menggunakan plugin. Plugin itu membalik arah putaran. Plugin terjadi bila mana rotor dari
dan medan diputar bergerak dengan arah berlawanan. Oleh karena itu, selama berotasi sistem dengan arah balikan dari arah motor atau juga pada poros motor berbeda dengan porsi negatif. Porsi negatif ini lagi ini membalik. Hingga pada keadaan di atas, Z menjadi lebih besar daripada 1. Ini S sama dengan omega S min dalam kurung omega min R bar omega. Sehingga min dalam kurung min kan positif. Dengan demikian Z-nya lebih dari 1. Itu 1. Itu kalau 1, itu putarannya berapa? Z sama dengan 1. Putarannya berapa? Rotor. Z sama dengan 1. Putarannya berapa? Masa harus saya baca, saya panggil satu persatu. Panggil satu boleh. Jadi jangan takut salah. Ini pesertanya 27 loh ya. Masa harus saya panggil satu persatu. Masa udah lagi. Burhan juga. Ayo. Ayo. Ayo saya syuting. Syuting. Gimana? Tuh, ayo. Saya lagi, Anda jangan takut salah. Kuliah saya itu jangan takut salah. Justru kalau semakin banyak ketahui kesalahannya, kan semakin banyak saya bisa meluruskan. Jangan malu. Masa saya harus panggil yang itu saja. Burhan, Priapin, Fitri, nanti kayak apa nanti? Rehan. Mana Rehan? Rere. Iya, Pak. Mana? Bukan tetap dulu. Coba, masih ingat apa yang saya kan slip itu kan 1 plus. Artinya kalau slip sama dengan 1 itu kondisi mesinnya kayak apa? Slip sama dengan 1. Kondisi mesinnya bagaimana? Kondisi motornya. Kan tadi 1 plus kan? Nah ini loh. Slipnya 1 plus omega R per omega S. 1 sendiri itu berapa sih? Kondisi motornya kayak apa kalau slip sama dengan 1 itu? Slip itu kan omega S min omega R per omega S kan? Slip itu kecepatan sinkron minus kecepatan lotor dibagi kecepatan sinkron. Kalau kecepatan sinkron min titik-titik per omega S, titiknya berapa? Omega R-nya berapa? Supaya nilai 1, omega R-nya berapa? Rumus umumnya, S itu kan omega S min omega R dibagi omega S. Omega S itu kecepatan sinkron. Tetap tidak berubah-ubah. S sama dengan 1, omega R-nya berapa? Kalau S sama dengan 1, omega R-nya berapa? RW. 1 juga. Loh, slip sama dengan 1 itu putaran motornya kayak apa? Putarannya, kondisi rotornya gimana? Kondisi rotornya gimana? Diam. Hah? Gimana? Diam. Nah, itu yang betul, diam. Lah, kalau lebih dari 1, Gerak. gerak kemana? Gerak kemana?
Gerak kemana? Ke arah bidang mana? Bergerak arah berlawanan. Gerak berlawanan. Kalau bergerak berlawanan, itu S-nya berapa? Lebih dari 1. Oh, coba buat ya rumus ya. Omega S sekarang ini ya. Omega S sama dengan 1000. Omega R-nya 1200. S-nya berapa? Minus. Nah, ini apa sama dengan lebih dari 1? Tidak. Nah, itulah hati-hati. Makanya, matanya saya pegang, Anda harus hati-hati. Kalau enggak, nanti akan ada anggapan atau selalu bahwa apa yang saya ucapkan itu belum melintut. Kalau apa yang Anda sebut tadi, itu sesuatu yang negatif. Putarannya maju tetap, cuma putaran rotor lebih tinggi dari putaran sinkronnya. Gitu. Nah, kalau putaran negatif itu gimana? Artinya apa? Mengerem. Iya. Jadi negatif itu kan putaran berbalik. Nah, balik itu apa? Rotornya balik itu maksudnya itu. Nah, inilah nantinya kalau Anda menerangkan jangan sampai itu apa? Menjawab yang barangkali nanti bisa jadi bahan tertawaan. Coba, kalau putaran balik itu artinya begini. Anda naik kereta api, ada kereta rel listrik ya, ke arah Surabaya. Di tengah perjalanan, di Lawang, Anda melakukan ini. Ya. Terus, kalau dilakukan terus, gimana keadaan jadinya? Gimana? Putaran balik kan? Mundur ke Malang lagi. Iya, pengertian kan begitu kan? Iya. Ya. Itulah makanya terus datang ingat breaking ini kalau dilihat dari omega R-nya memang negatif. Nah, tapi pengertian di sini adalah dengan torsi yang rendah. Maksudnya apa? Membalik arah putaran tapi dengan kekuatan lemah. Sehingga tadi saya akan memberikan contohkan, misalnya kalau menarik antara yang terjadi seperti adurai, pernah lihat adurai? Sering kayak apa? Kayak apa? Nggak pernah ya? Yang lain pernah lihat? Adurai itu apa sih? Klik apa itu? Ada apa itu? Prakawa apa? Kok prakawa? Berapa? Prakawa. Apa? Ya, yang badannya tekar ke arah saksa itu loh. Kalau peragawan itu kan pakaian kan itu ya. Tampilan. Ya, itu yang ya seperti angkat besi itu loh. Terus tarik-tarikan dengan anak yang SD. SD itu kan betul balik, tapi dengan kekuatan mana. Sehingga yang besar tadi, walaupun tetap ke arah yang tekar tadi, tapi ada sedikit hambatan. Sehingga penarikan di sini lebih dari satu itu jangan diartikan ya, terbalik. Jadi maunya sih, nah ini namanya negatif. Nah itu kenapa? Ya jadi karena ini yang dibalik karena itu. Tapi di sini ada negatif. Ya, jadi saya motor. Nah, gimana caranya? Nah itu tadi kembali atau juga dengan merubah tutup atau mengenai frekuensi lebih rendah gitu. Jadi ini ya bisa dari satu bisa juga nih. Plugin berarti dan kalau plugin sudah jelas balik kan ini lain dengan regeneratif. Cuma plugin itu tidak pada kekuatan penuh. Nah, sehingga saya buat kiasan tenaga besar dengan balik tadi balik, tapi dengan yang lebih rendah.
Ada. Plugging itu berbalik arah putaran. Ya, kan? Tapi dengan daya yang rendah. Tapi nanti, plugging nanti kita bicarakan lagi untuk minggu depan. Yang jelas. Tadi kan saya ini coba membaca model pengereman itu kan ada 3. Regeneratif, restoratif, dan plugging. Apakah semua model itu bisa? Ya tadi, disusun bisa. Di seri bisa enggak? Di seri langsung restoratif. Enggak ada plugging. Ya. Terus sekarang model induksi. Model induksi regeneratifnya ada 3. Ya, jumlah macam pengereman itu 3. Regeneratif, restoratif, plugging. Sekarang motor AC induksi. Apa yang sudah dilakukan? Regeneratif. Regeneratifnya ada 3. Dengan cara apa? Merubah frekuensi masukan yang lebih rendah kedua regeneratif. Terus kondisi kayaknya untuk leset itu kayaknya siapa ini? Ya, karena kondisi depan menjadikan putaran rotor menjadi lebih tinggi, gitu ya. Jadi omega R lebih tinggi dari omega S. Terus yang ketiga, mengganti jumlah kutub. Yang tadi kutub 8 jadi kutub 12. Kutub 4, jadi 2 jadi 4 bisa, itu lebih mudah. Cuma bayangkan, dari putaran 3000 ke 1500, nah ini bisa bergetar, bisa kayak ini. Motor 1 seberangkat gitu ke sini. Itu. Bisa enggak? Motor industri pakai R1. Ingat ya, tadi regeneratif. Karena sama aktifnya beneran kan model 3, regeneratif, restoratif, dan plugging. Kan bisa tiga-tiganya. Seri tidak. Induksi tidak. Dari regeneratif itu plugging. Nah, kita tahu plugging kayak apa. Cuma ini akan kita lanjutkan plugging ini di pertemuan ke-12. Cuma sekilas saja, plugging terjadi di mana rotor dan medan magnet putar bergerak dengan arah berlawanan. Nanti memutar kan, restingnya itu kan balik arah medannya. Jadi hanya negatif, medannya negatif, medannya. Sebenarnya itu medannya negatif. Nah, kalau sebagai referensi itu maka medannya yang negatif. Tapi sesungguhnya yang dibalik itu kan catunya kan. Coba membalik arah putaran itu kan menukarkan RS-nya. R ditukar dengan S atau S dengan T atau T dengan S kan boleh. Ditukar tempatnya, balik kan. Yang berbalik itu aslinya kan bukan R-nya, bukan rotornya, tapi medan magnet putarnya. Cuma secara matematis di sini karena ini berbalikan maka modelnya lah yang di karena operasinya itu enggak mundur. Itu yang saya katakan. Sekali lagi, operasi nanti kalau kita ke lab ke lapangan, bukan berarti motor induksi itu mundur. Ya, misalnya kan seperti tadi saya katakan mau kita ke Surabaya dari Lawang balik ke Malang nanti, bukan itu. Yang dibalik itu catunya. Ya, medan putar dan sinkronnya yang berbalik arah itu. Maka bertentangan, berarti negatif, misalnya itu. Itu yang jadi. Oleh karena itu, selama operasi dengan arah balikan dari arah motor juga pada poros motor berputar dengan porsi negatif. Jadi dengan ini ada porsinya yang negatif. Ini kesamaannya. Kemudian kayak apa? Nanti kita berjumpa di minggu depan. Ada pertanyaan? Halo, Rehan, ada pertanyaan? Belum, Pak. Salih, gimana Salih? Salih? Salih ini hanya tentang laptop saja ini. Nah, dan tinggal pergi.
Khalid. Halo Rahman, gimana? Enggak, Pak. Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Nah, ya, sebentar ini. Tolong, Bapak ini Fitri, apa Rehan, di screenshot ya, ini ke saya. Ini saya sendiri bisa, bisa. Mbak ini baca Fitri. Kalau saya di sana, saya tinggal buka Fitri saya. Ya, sebelum saya akhiri, tolong saya dibantu seperti biasanya di screenshot ini apa jumlah suaranya dan itu. Ya, oke ya, bisa diakhiri. Ya. Ya, itu kita akhiri. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Amin.